Tadi pernah cut loss, tentu itu jadi pelajaran berharga gitu ya. Ya, Apa yang bisa ditarik dari situ? yang ditarik dari pengalaman cut loss sebenarnya jangan sampai labil sih di market ya. Artinya maksudnya misal kita emang mau trading ya harus emang disiplin cut loss. Yang sering terjadi kan aku pun dulu waktu masih pemula ngalamin trading saham turun nyangkut udah dibiarin nggak berani Gini, cut loss. jadi tadinya niatnya trader Terus jadi investor. Iya, itu sering ya. seringnya gitu. Iya. Ya aku pun juga pasti dulu pernah mengalami fase kayak gitu. Nah, dari situ aku belajar kalau yang emang pengen trading ya emang harus disiplin cut loss. Selama akhirnya aku berpindah profil risiko berubah ke lebih ke fundamental jangka panjang, ya nyaris tidak menjual saham dalam posisi loss. Karena prinsip sederhana orang dagang aja kan, jual ketika untung gitu. Selama sahamnya bagus ya udah biarin aja. No, naik turun santai aja ya. Santai aja lah, aku tetap tiap hari ngurus anak, antar jemput sekolah, udah tinggal aktivitas aja gitu. Jadi memang harus dari awal kita harus menentukan kan, ini saya mau jadi trader atau mau jadi investor kan. Betul. Berarti akunnya dipisah antara yang untuk trading sama untuk yang long investment. Aku pribadi iya, dipisah, enaknya dipisah seperti itu. Karena aku menyadari sih namanya profil risiko itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Artinya mungkin sekarang karena anak-anakku masih kecil nih, aku jadi lebih dominan gak bakal sempet trading. Tapi kan gak menutup kemungkinan karena dari awal aku dulu suka belajar trading, mungkin pas anak-anak udah gede, udah pada ini udah bisa mandiri, mungkin aku bisa aktif lagi trading gitu. Jadi biasanya profil risiko ini benar-benar menyesuaikan situasi kondisi kita saat ini gitu. Sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi nggak usah terlalu saklek lah gitu ibaratnya. Ada punya berapa akun di pasar saham Indonesia? Nggak banyak. Tapi yang pasti dipisah ya tadi ya. Dipisah ya. Antara yang untuk kepentingan trading kalau masih mau sama yang untuk kebutuhan investasi jangka panjang gitu. Ya biar lebih gampang kontrolnya sebenarnya. Berarti kayak kemarin ada berita yang MSCI terus perang, nggak terlalu stres gitu ngeliatin porto gitu ya. Ya untuk kita yang jam terbangnya udah tinggi sih sebenarnya enggak ya Mas. Tapi kan kalau kita ngelihat teman-teman newbie pemula di luar sana, ya pasti mereka panik dan itu kan hal yang wajar lumrah. Jadi kalau ditanyakan ke aku tentu jawabannya tidak sama sekali gitu. Mau dunia jungkir balik gimana, ya paling kita jadi langsung mikir strateginya kan. Wah gimana nih, apakah mulai kita naikin likuiditas, cash positionnya kita naikin gitu, injek modal lagi untuk serok sewaktu-waktu apa gimana. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah lama di market mungkin lebih mikir ke strateginya gimana nih jangka pendek ngadepin market kayak gini gitu. Tuh kalau sudah jam terbangnya tinggi kayak gini nih. Jadi market turun malah nambah RDN ya, top up RDN ya. Iya mikirnya aduh nih harus top up lagi nih kalau ada ini yang diskon turun sayang banget cuma jadi penonton gitu. Iya. Sering nggak ngalamin seumpama FOMO gitu, jadi kayak taruhlah tahun lalu saham-saham Konglo naik banyak, sementara saham-saham Mbak Friska ya naiknya kan pelan-pelan. Kalau untuk investor itu perasaan gitu ada nggak? Wah kenapa saya nggak beli saham ini gitu? Kalau beli kan saya bisa udah cuan banyak gitu. Sering nggak kayak gitu? Ada tapi nggak sering ya. Perasaan kayak gitu ada sih. Wah ini yang Gen Z kan biasanya pada ini ya FOMO saham-saham Konglo ya belakangan ini gitu. Tapi ya aku tetap strike sesuai ini sesuai kebunku aja lah, ngurusin kebun sendiri gitu, ngurusin porto sendiri gitu. Jadi gak terlalu terus distraksi melihat kebun orang-orang, wah cuannya luber, ya mau cuan sampai multi bagger ternyata punyanya 2 alat ya percuma juga gitu. Mungkin karena aku udah cukup lama, jadi ya udah lebih optimize di lotnya, dividennya lebih dapat gede, ya passive income lah, ibaratnya ngejarnya di situ gitu. Jadi mau dia up and down lah, ada saham-saham lain yang lebih menarik yang bikin FOMO generasi sekarang aku udah nggak begitu pusing. Nggak begitu pusing. Jadi memang orientasinya Mbak Friska ini kalau untuk yang long term itu yang kasih dividen tinggi ya. Iya pokoknya yang rutin bagi dividen. Karena menurutku sih kalau di saham rugi sih kalau kita pegang apalagi misal saham Indonesia yang notabene kita tahu hampir semua emiten tuh royal banget gitu bagi-bagi dividen. Kalau beli tapi dia nggak pernah bagi dividen kayak
ya potensi double income-nya gagal. Jadi cuma dapat capital gain doang gitu. Iya. Jadi 1 capital gain, 2 dividen. Iya. Dan di situ aja ya, fokus di situ ya. Fokus di situ. Ya sesekali tambahan dari swing-swing itu tadi. Kalau swing pilihannya kayak apa biasanya? Ngeliatin Swing apa yang lebih dilihat? ke momentum aja sih dari Momentum. teknikal. Kalau swing kan emang mau nggak mau kan kita ya pelajarin teknikal ya, biar bisa tahu potensi ininya buat swingnya upside-nya berapa persen kayak gitu. Jadi lebih ke momentum. Walaupun nggak sering tapi adalah sekian porsi porto memang untuk swing gitu. Ada teman kemarin juga kita podcast kan, porto anti badai gitu. Porto anti Ya badai. memang yang Bukan bulu mata anti badai ya. yang apa fluktuasinya itu kecil meskipun di tengah berbagai gejolak di market ya. Mungkin juga sama tuh saham-saham yang dividennya rutin memberikan, fundamentalnya bagus ya, gitu. yang sektornya mungkin lebih defensif ya. Ya, lebih defensif gitu. Untuk anak-anak muda nih yang ingin masuk ke market atau yang baru masuk ke market, ada pesan atau nasihat nggak yang ingin disampaikan? Pesan nasihat untuk generasi sekarang, yang jelas sih jangan merasa telat sih, karena seringkali aku dengar atau terima DM lah gitu. Kalau masuk pasar saham sekarang telat gak sih IHSG udah sekian-sekian? Ya mungkin itu yang aku rasakan dulu waktu masuk pas IHSG 3.000. Kenapa nggak dari zaman IHSG 500? Ya inti dari itu ya pasar saham kita sih potensinya masih sangat gede banget gitu. Nggak menutup kemungkinan lah di tahun sekian target di atas 10.000 belasan ribu itu akan tercapai. Ya nyatanya dari 2010 3.000 ke sekarang 2026 pernah ATH sampai 9.000 aja itu bisa tercapai. Jadi kalau kita mau main time horizonnya dipanjangin lagi, itu nggak ada kata terlambat untuk masuk pasar saham Indonesia gitu. Peluang untuk dapetin cuan banyak, untuk memperbaiki kondisi ekonomi teman-teman masing-masing yang dirasa mungkin saat ini sedang sempit kayak gitu, itu bisa banget didapatkan dari pasar saham Indonesia. Ya asal mau belajar, sabar, konsisten aja gitu. Dan jangan gampang FOMO itu tadi, yang paling rawan tuh FOMO sebenarnya. Karena sekarang banyak situs segala macam yang bikin orang jadi ke-trigger untuk gegabah ngambil keputusan. Akhirnya ya udah FOMO jadinya. Nah ini penting ini, banyak situs, banyak akun, banyak influencer mungkin yang menawarkan nih, oh ini kayaknya saham ini bagus, saham ini bagus, saham ini bagus. Pom-pom. Kalau menurut Mbak Friska ya, sepengalaman Mbak Friska, gimana sebetulnya kita memfilter informasi-informasi yang berseliweran itu? Sebenarnya tuh cara memfilter itu paling gampang sih. Kita cross check aja sama data gitu. Kalau misal kita kena pom-pom ya atau kena inilah banyak forwardan berita-berita segala macam, ya kita cross check aja ke datanya. Mungkin bisa ambil dari website emitennya atau website IDX, bener apa enggak. Misal ada rumors atau apa, itu kan semua bisa di make sure dari data itu sendiri. Jadi orang nggak gampang dapat dari berita-berita itu langsung dia eksekusi. Padahal itu cuma sekedar rumors.